Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Tadi saya sempat kembali ke tahun 60-an waktu mendengarkan One Heart bernyanyi, luar biasa. Saya kembali mengingat lagu-lagu Beatles, lagu-lagu Kus Plus, luar biasa. Tapi isi dari kata-kata dari pujian tadi sungguh-sungguh membangun iman kita, menguatkan iman kita, dan ayo vokal grup One Heart terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Mari kita masuk pada firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang seorang yang hampir sempurna dalam kehidupannya. Tapi sayangnya dia memiliki satu kondisi yang sangat-sangat buruk, yang tidak bisa ditolaknya. Bahkan orang-orang yang mempunyai posisi lebih miskin dari dia atau lebih rendah posisi pangkatnya dari dia, itu pun mereka tidak mengalami. Orang ini seorang panglima raja, namanya Naaman. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saya sudah beberapa kali mengkhotbahkan tentang Naaman ini, tetapi kali ini kita akan melihat pada sisi yang berbeda. Naaman ini adalah seorang yang sangat-sangat terkenal di negerinya Aram. Dan dia dikatakan di sana adalah seorang terpandang. Bukan hanya di rakyat jelata, tetapi dia terpandang di hadapan sang raja, yaitu tuannya. Berarti orang istimewa sekali. Naaman ini juga dikatakan sangat disayangi. Berarti bukan hanya prestasi yang dia miliki, tapi pribadi, karakternya itu sangat baik. Sehingga dia sangat disayangi oleh raja. Dan dikatakan di sana Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram melalui peperangan yang dipimpin oleh Naaman ini, sehingga Naaman dikatakan sebagai seorang pahlawan tentara. Sayang dia sakit kusta. Sakit kusta ini tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Siapapun pada saat itu, pada zaman itu bisa sakit kusta. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit yang pada zaman itu tidak ada obatnya. Penyakit kusta adalah penyakit yang berada pada tubuh bagian luar, yang menghancurkan tubuh bagian luar, baik kulit maupun nanti masuk ke dalam daging-dagingnya. Bahkan akan melepaskan tulang-tulangnya. Kadang-kadang orang yang sakit kusta yang sudah parah, dia jari-jari tangannya lepas. Dia memanggang sate atau ayam atau bagaimana, dia nggak kerasa bahwa tangannya ikut terbakar, saking sudah mati rasa, sehingga tangannya kadang-kadang ikut terbakar dan lepas, tiba-tiba sudah nggak punya jari kaki juga sangat mudah untuk lepas. Dan ini adalah kondisi Naaman. Dan kusta itu sangat berbahaya, sangat menular. Akibatnya apa? Orang yang sakit kusta harus dikucilkan, harus disingkirkan. Dan ini yang terjadi pada Naaman. Naaman berada di dalam kondisi kusta dan pada masa itu harus dikucilkan dan tidak bisa disembuhkan. Tapi ada seorang dikatakan di sana yang tertawan, ayat 2, seorang anak perempuan dari negeri Israel yang dibawa oleh Naaman, rombongan tentara Aram, untuk menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan tokoh ini. Perempuan ini adalah seorang anak. Seorang anak. Biasanya perkataan seorang anak dianggap sepele. Kita tidak terlalu percaya pada perkataan seorang anak. Yang kedua, dia adalah seorang perempuan. Pada zaman itu, perempuan itu sebetulnya tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara. Tidak dapat kesempatan untuk menyatakan apa yang menjadi buah pikirannya.
perempuan itu harusnya diam saja. Jadi pertama dia anak yang omongannya seringkali tidak bisa dipercaya. Kedua dia adalah seorang perempuan yang tentu saja pada waktu itu disepelekan. Dan dikatakan di sana dia adalah tawanan. Apa sih haknya tawanan? Mereka itu tawanan. Tahu apa sih mereka ini? Yang keempat adalah dia adalah seorang hamba. Jadi sangat rendah dan sangat tidak ada artinya perempuan ini. Namanya pun tidak disebutkan di sini siapa nama perempuan ini. Tidak penting perempuan ini. Seolah-olah perempuan ini menjadi tokoh yang tidak penting. Tetapi perempuan ini menjadi sentral karena apa yang dikatakan oleh perempuan ini didengar oleh Naaman. Dan bukan hanya didengar. Panglima raja ini, panglima perang ini, jenderal mungkin bintang 4 ini, atau bintang 5 malah. Ini mendengar perkataan seorang anak kecil, seorang wanita, seorang budak, seorang tawanan, seorang hamba. Ini adalah hal yang sangat aneh. Orang yang begitu pandai, seperti beliau ini, panglima perang ini, dia mendengarkan perkataan ini. Dan dia bersedia untuk melakukan perjalanan jauh yang mahal biayanya. Mahal biayanya yang dibawa saja dikatakan di sana. Ayat 5 bagian akhir, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini adalah biaya yang baru dibawa, belum ongkos kerjalannya. Belum ongkos-ongkos yang lain buat biaya makan rombongannya dan tentunya dia tidak sendirian, ada rombongannya ikut. Perjalanan yang jauh ini, perjalanan yang mahal ini tujuannya satu. Karena perkataan hamba perempuan tadi, sekiranya ayat 3, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, malah rada lupa namanya siapa ya nabi itu. Anak perempuan ini rada lupa. Tapi dia tahu hanya ada seorang nabi di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu, namanya siapa sih? Akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau Tuanku mau. Disampaikannya perkataan ini kepada Nyonya Naaman. Istrinya Naaman. Istri Naaman menyampaikannya kepada suaminya. Jadi tidak langsung ini. Tapi itu dipercaya. Itu dipercaya sehingga Naaman panglima perang ini menuruti. Melakukan, menjalani petunjuk yang tadi dikatakan karena Naaman percaya. Dan melakukan perjalanan jauh. Minta izin kepada raja. Melakukan perjalanan jauh. Saya katakan perjalanan jauh. Lalu berikutnya bagaimana? Bandingkan dengan bagian yang berikutnya ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan ayat 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Berikutnya ini adalah peristiwa sebuah petunjuk, sebuah saran, sebuah perkataan yang munculnya dari seorang nabi besar Elisa. Naaman pergi jauh, Naaman membiayai perjalanan itu dengan mahal, justru untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Tujuannya adalah Nabi Elisa. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa tidak mau dijalani oleh Naaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi yang disebut tadi Nabi yang di Samaria yang dapat menyembuhkannya, ditolak oleh Naaman. Naaman menolak ini. Dikatakan tadi di sana pada ayat 11 bagian awal, tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman bukan cuma nolak, keki, jengkel sama Nabi Elisa. Apa sebabnya?
Karena nabi ini memberikan saran, memberikan perkataan, kita kenal sebagai memberikan firman Tuhan. Mengatakan begini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan. Elisa juga gak bertemu langsung dengan beliau ini, Naaman ini. Elisa nyuruh pegawainya untuk bicara sama Naaman. Sama seperti tadi. Perempuan hamba tadi, tawanan tadi tidak langsung bertemu Naaman. Tapi titip kata kepada nyonya Naaman. Sekarang ini Elisa kepada hambanya Elisa. Dikatakan begini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tahir ini berarti sembuh sama sekali. Saudara bisa perhatikan di sini, sungai Yordan gak jauh dari Samaria. Dari Aram ke Samaria, perjalanan jauh ditempuh oleh Naaman. Sungai Yordan yang tinggal 1 langkah, ya istilah saya 1 langkah. 1 langkah lagi masuk sungai Yordan. Itu tidak jauh, tapi Naaman tidak mau melakukan. Naaman tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk dari sini pergi ke sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan, ada tulisan di situ. Buang air kecil, 1.000 rupiah. Buang air besar, 2.000. Mandi, 5.000. Gak ada biaya. Tidak ada biaya ekstra. Saya perhatikan di sini luar biasa loh ini. Dan yang ngomong ini Nabi besar Elisa. Bukan hamba perempuan, anak kecil, tawanan, hamba. Bukan. Ini bukan, enggak dianggap orang malahan. Orang di zaman itu orang seperti itu enggak dianggap orang. Mati pun enggak apa-apa. Tapi ini Elisa, nabi besar yang luar biasa ini. Dia mengatakan satu firman Tuhan yang justru menjadi harapannya Naaman. Pertanyaannya sekarang, untuk apa Naaman melakukan perjalanan jauh sampai ke Samaria? Untuk sembuh. Dan nabi ini memberikan kalimat lengkap. Kamu harus mandi 7 kali di sungai Yordan, nanti kamu sembuh. Seperti yang kamu tuju. Seperti yang menjadi doamu, seperti yang menjadi harapanmu di sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan ini, sembuh, aku nanti pulang sembuh, aku pulang sembuh, aku sampai di sana tinggal 1 langkah, dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Apakah Naaman sembuh? Tidak sembuh. Apakah Naaman tidak terima mujizat Tuhan? Naaman tidak terima mujizat Tuhan. Bukan karena Nabi Elisa kurang kuasa Tuhan, bukan. Bukan karena Nabi Elisa mengatakan firman yang palsu, bukan. Tapi karena satu perkara, Naaman tidak mau menjalani firman Tuhan. Tadi firman Tuhan dari perempuan anak kecil tadi, itu juga firman Tuhan. Dia mau jalani. Jadi dia bisa bertemu dengan Nabi Elisa. Seandainya sekarang, dia mendengar perkataan budak perempuan ini atau hamba perempuan tawanan ini. Terus, gak usah repot-repot. Di tempat kami di negeri Aram sini banyak tabib-tabib yang pandai. Mau pergi jauh-jauh ngapain? Nabinya gak kejelas lagi namanya siapa coba nabinya. Bingung si anak perempuan ini, siapa ya? Siapa gitu loh, lupa saya. Coba saudara lihat di sana bahwa Naaman menjalankan firman yang dikatakan oleh anak kecil ini. Tapi ketika Naaman jalankan firman tadi, yang katakan anak kecil ini, bertemulah dia dengan Elisa. Nyari rumahnya Elisa dapat. Dan dapatlah dari Elisa firman Tuhan berikutnya. Firman Tuhan yang kedua yang dia terima adalah mandi di Yordan 7 kali. Kamu akan sembuh. Itu tidak mau dilakukan. Sehingga apa? Mujizat Tuhan tidak terjadi. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan hal ini. Jangan kira Tuhan tidak berkuasa untuk mengatasi masalah kita, saudara dan saya. Jangan kira Tuhan tidak mampu melakukan mujizat pada hari ini. Jangan kira Tuhan tidak peduli dengan doa saudara dan saya. Tapi seringkali yang menghalangi adalah pikiran kita sendiri. Dan inilah pikirannya Naaman. Dikatakan di sana, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, ayat 11, sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu pikirannya dia. Itu caranya Naaman, tapi bukan cara Tuhan. Seringkali kita mau paksakan diri kita untuk pakai cara kita. Tuhan, saya mau sekarang juga. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus sekarang juga. Kok nggak terjadi ya? Nggak terjadi karena kita bukan pakai cara Tuhan. Terlalu sombong Naaman. Merasa Tuhan itu punya cara-cara standar. Tuhan itu punya cara-cara standar. Kita kalau belajar firman Tuhan ya, Tuhan nggak pakai cara-cara standar loh. Tuhan seringkali berbeda-beda caranya. Yang standar itu apa? Iman kita dan kepatuhan kita pada firman Tuhan, itu yang standar. Itu yang terjadi. Imannya Naaman ini mulai terbentuk ketika dia dengar perkataan perempuan, hamba perempuan yang menjadi tawanannya dia. Mulai terbentuk. Mulai dia berjalan, pada waktu dia berjalan ke sana, dia tidak kenal Elisa. Dia tidak pernah dengar Elisa, baru dari anak perempuan ini saja. Di situ imannya mulai terbentuk. Tapi imannya ini didasarkan kepada cara berpikirnya dia sendiri. Imannya sudah bagus Naaman. Kalau enggak dia enggak berangkat. Dia panglima loh. Dia itu perkuasa loh. Dia bukan orang sembarangan. Kalau dia tidak beriman, dia akan nyuruh si budak perempuan ini. Dak, kan budak. Dak, kamu pulang coba ke Samaria. Tapi kamu kembali ya, awas kamu enggak kembali. Saya hukum kamu. Kamu pulang, panggil tuh Nabi ke sini. Saya loh. Saya Naaman. Panglima, masa saya ke sana? Nabi itu suruh ke sini sembuhkan saya. Bisa. Tapi Naaman sudah melakukan langkah benar, yaitu dia yang pergi ke Samaria. Tapi setelah itu, kuasa kegelapan mengubahkan cara berpikir Naaman. Seringkali kita juga gitu. Kita sudah punya iman yang benar, tapi pada waktu tinggal satu langkah lagi mujizat Tuhan terjadi, tiba-tiba kuasa kegelapan mengubah cara berpikir kita. Setelah kita dengarkan musik sebentar, itu kayaknya biasanya HP yang bunyi itu orangnya lagi ke toilet. Ya kalau di kami ini buat vokal grup One Heart, kalau ada HP yang bunyi ketika saya khotbah, itu artinya harus diserahkan sebagai persembahan pada gereja. Ya, jadi itu sudah satu kesepakatan kita gitu. Jadi kalau sudah dengar tadi, berarti sebentar lagi gereja akan dapat HP. Mudah-mudahan tipe yang terakhir. Nah di sini kalau kita lihat, dikatakan Naaman mulai nambah kesombongannya. Bukankah ayat 12, Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Memang betul, sungai-sungai Damsik itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih bersih ketimbang sungai Yordan. Sebab apa? Negara Israel pada waktu itu adalah negara yang baru kemarin sore berdiri. Sedangkan Damsik itu adalah negara besar yang sudah tua. Jadi pengelolaan daerahnya juga lebih bagus. Tapi ada satu hal yang salah dalam Naaman. Naaman kira mujizat akan terjadi melalui dia mandi. Saya beritahu pada saudara, zaman itu orang kusta jarang mandi. Sebab kalau mandi, istilah orang Jawa itu merotoli ini dagingnya. Pas mandi sabunan ret. Kok yang jatuh itu bukan, kan biasa kita ada rambut apa, ini enggak daging gitu. Karena apa? Lepas pas digosok. Jadi jarang mandi. Oh, kalau mandi gua tahir nih, gua sembuh. Pikiran logika dari Naaman yang pandai ini. Bukan di situ letaknya. Bukan di masalah sungai Yordannya. Tapi di hati yang menurut kepada Tuhan. Tinggal satu langkah lagi. Dia memakai pikirannya sendiri. Dengan skenario yang dibayangkannya sendiri. Seolah-olah Tuhan akan begini, akan begitu. Dia memakai caranya sendiri untuk tidak memakai cara Tuhan. Dia pikir mujizat itu terjadi karena mandi. Dia berpikir bahwa mujizat itu terjadi karena apa-apa yang sifatnya materi.
Padahal mujizat terjadi ketika menjalani dan melakukan firman Tuhan. Hatinya tunduk pada Tuhan. Kalau saja Sungai Yordan pada waktu itu, Naaman kusta ini mandi 7 kali, pulang 7 kali, keluar, sembuh. Terkenalah bagian itu. Terus dibikin pagar, ditulis di sana. Sekarang kalau mau mandi, enggak 5.000. Sekarang kalau mau mandi 500.000 karena ini airnya berkhasiat. Naaman kusta itu sembuh loh di sini. Terus jadi tempat ritual. Wah, orang mandi saya minta jodoh, saya minta kaya. Kalau ini nggak tahu di posisi mana di Sungai Yordan itu. Naaman nyemplung itu di posisi mana nggak tahu. Kalau ada sekarang orang Indonesia yang tur ke sana pasti dikasih tahu ini loh tempatnya Naaman. Kalau saudara dikasih tahu gitu jangan percaya, itu bohong besar. Karena tidak ada, di Alkitab tidak ada, di buku sejarah tidak ada bahwa sektor bagian inilah tempat mandinya Naaman. Nggak ada. Terus saudara yang kakinya koreng masukin ke situ supaya sembuh. Nggak bisa. Bukan itu. Tapi jalani firman Tuhan. Tunduk pada firman Tuhan. Kalau kita jalani firman Tuhan, kita tuh meletakkan hati kita rendah di bawah Tuhan. Nurut sama firman Tuhan. Pernah lihat anjing pinter? Sit. Ngerti bahasa Inggris ya? Kita aja belum ngerti. Sit apa sit, sat nggak ngerti. Sit. Wah, bahasa Inggris. Ya, itu luar biasa. Itu nurut anjing itu. Saya mikir-mikir anjing aja bisa nurut sama tuannya. Kita kok susah sekali nurut kepada tuan kita. Dengar firman Tuhan, iya karena saudara dan saya tidak budek. Nah, tuli, benar bahasa Indonesia aja tuli. Tidak, kita itu dengar gitu. Tapi masalahnya hati kita yang keras seperti Naaman menolak. Padahal mujizat tinggal selangkah lagi. Ingat, mujizat itu pada menurut firman Tuhan. Suatu ketika saya pernah berdoa dengan tim ke satu tempat. Di sana ada orang sakit dan saya biasa mendoakan pakai minyak urapan. Kali itu karena terburu-buru lupa bawa minyak urapan. Saya tanya pada keluarga di sana, punya enggak minyak urapan? Enggak punya. Terus salah satu yang ikut sama saya, waduh Pak Andri gimana ya? Enggak ada minyak urapan apa? Kita pulang lagi dulu atau gimana? Nggak usah. Minyak urapan itu sarana material. Yang perlu adalah kuasa yang menyertainya. Kita tidak dengan sengaja meninggalkan minyak urapan. Jadi jangan mengagung-agungkan sesuatu yang sebetulnya materi yang hanya dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkenan, terjadi mujizat Tuhan. Saya tumpang tangan kepada orang sakit itu dan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Walaupun saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan. Saya tahu persis apa karunia saya dan apa itu. Tapi kalau Tuhan berkenan memakai siapa saja berdoa menyembuhkan, maka dia akan sembuh. Dan di sini kita lihat, Naaman mau memakai caranya sendiri karena kesombongannya. Saya ajak dulu membaca ke perjanjian baru 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini merupakan ayat rahasia kesuksesan kita di dalam kita menikmati kuasa Tuhan. Ayat ini tuh ayat rahasia. Kalau istilah ya di ilmu silat mungkin ya jurus simpenan. Ya, ini luar biasa. 1 Petrus 5 gampang. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 5, 6, 7. Gampang ya. Masih ada nomor cantiknya. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebelum kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang berikutnya enggak akan terjadi. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ditinggikan. Istilah ditinggikan itu karena apa? Karena tadinya kita di bawah, rendah. Kenapa kita rendah? Karena kita punya masalah. Punya masalah hutang, kita punya masalah rumah tangga, kita punya masalah bisnis yang kacau. Kita lagi ditipu oleh rekanan kerja kita. Kita punya masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan macam-macam masalah yang membuat kita direndahkan.
Karena apa? Kita orang yang kalah. Kita tuh seperti orang yang sudah dibanting oleh masalah, ya, dan tidak bisa bangun lagi. Kelepek, aduh Tuhan. Jatuh cinta aja kadang-kadang kelepek-kelepek kok ya. Apalagi masalah, kelepek di bawah dia. Gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa, bangun sendiri gak bisa. Yang nolong siapa? Yang nolong Tuhan. Tapi kalau orang sudah di bawah begitu, jangan sombong. Jangan tinggi hati seperti Naaman. Naaman tuh gak bisa berbuat apa-apa kok. Dia kok merasa mampu berbuat segala sesuatu untuk menyembuhkan dirinya pakai skenarionya dia, pakai cara berpikirnya dia. Gak bisa. Jangan sombong. Kalau sombong akan dijatuhkan Tuhan. Tapi kalau dia merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka orang itu akan ditinggikan. Ditinggikan artinya apa? Mengalami kemenangan atas semua persoalan kita. Kita sebagai orang yang pernah diserang oleh sesuatu, kita ditinggikan. Masih ingat pertempuran Daud lawan Goliat. Selama 40 hari, Goliat tuh menantang perang pada Saul. Nggak ada yang berani maju. Saul, raja Israel dan seluruh tentara Israel direndahkan. Karena apa? Ditantang Goliat nggak berani maju. Tapi ketika Daud maju dan kita tahu Daud memenangkan peperangan itu, Daud ditinggikan dan bukan hanya Daud. Bangsa Israel ditinggikan. Karena apa? Menang melawan Filistin. Ini adalah satu hal. Kalau saudara masih sombong, entah apapun yang membuat saudara sombong, saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan tokoh ini, jenderal ini sombong, saya nggak tahu. Tapi satu hal, dia sombong. Kesombongan ini membuat terhalangnya berkat pertolongan Tuhan. Mau ditolong Tuhan, rendahkan diri saudara di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seringkali apa yang membuat kita sulit untuk merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Seringkali yang membuat kita sulit adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu begini loh. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga, pinter masak. Suatu ketika saudara terima pembantu baru. Pembantu ditanya, kamu bisa masak? Bisa. Coba kamu bikin masakan sup ayam. Yang tinggal cemplung jadi. Coba saya mau lihat gimana. Ketika si pembantu tuh baru mengambil pisau mau motong wortelnya. Salah. Motong wortelnya miring. Miringnya kurang miring segitu. Loh saudara mau lihat dia berprestasi enggak? Jangan halangi, biarkan aja. Walaupun si ibu ini jago masak. Jangan-jangan pembantu ini lebih jago masak. Kok saudara biarkan, saudara nonton, wah caranya dia gitu, wih luar biasa. Cek, pisau dilempar ke atas, ambil lagi, cek, ambil ini, cepet banget terus diicip supnya. Waduh, sup ternikmat di dunia. Lu dulu kerja di mana? Saya dulu kerja di restoran termewah di kota ini. Loh, ternyata dia ini juru masaknya, chef, dia bukan pembantu, chef. Kalau kita seringkali yang membuat kita tidak bisa merendahkan diri, karena kita khawatir pembantu ini tidak bisa masak. Khawatir pembantu ini cuma ngomong besar. Tapi itu semua kan kekhawatiran bukan berdasarkan fakta. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkiraan, kesimpulan kita yang merendahkan pihak itu. Kita khawatir kalau masalah kita diserahkan kepada Tuhan. Apa Tuhan ya bisa sih mecahkan masalah saya ini? Ini masalah manajemen yang rumit loh di sebuah perusahaan besar loh. Ini apa enggak? Tuhan mampu enggak? Tuhan dulu pernah belajar manajemen di mana? Oh diinget-inget, pernah belajar Alkitab. Tuhan itu cuma tukang kayu dulunya. Dari remaja sampai usia 30-an, tukang kayu dia. Jadi kalau saya punya masalah mebel, nah saya tanya Tuhan, Tuhan gimana cara masang kakinya kursi ini Tuhan, saya doa, bisa Tuhan. Tapi kalau hal lain, manajemen. Dokter yang berhadapan dengan penyakit yang rumit, perlu nanya Tuhan, apa Tuhan bisa sih? Tuhan gak pernah sekolah kedokteran. Seringkali yang membuat kita itu tidak bisa merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah kekhawatiran. Itu sebabnya dikatakan lanjutannya di sini pada ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara mungkin punya anjing peliharaan, ya kan di rumah. Adik saya dokter gigi itu punya anjing peliharaan, golden ya. Mau kami minta
Pak Pendeta Modi dan saya mau masak itu. Jadi RW nggak boleh. Saudara mungkin punya anjing peliharaan, mungkin punya kucing peliharaan, mungkin juga saudara punya binatang-binatang peliharaan lain. Saya punya binatang peliharaan 2. Satu adalah burung hantu, binatang peliharaan saya, dan satu lagi anjing. Tapi anjing saya itu diam terus dari sejak masuk ke rumah itu sampai sekarang, posisinya gitu, terus nggak dikasih makan, nggak buang air, nggak apa. Bahannya lain soalnya. Alias patung. Nah, ini adalah peliharaan. Apa mereka pernah khawatir tentang makanan mereka? Bagaimana kalau makanan itu kebetulan lagi sold out, kosong di supermarket? Makanan si anjing itu, anjingnya adik saya makannya mewah sekali loh. Makanannya itu kalau waduh ini kayaknya enak banget nih. Cuma memang hambar sih rasanya, mesti dicampur sedikit bumbu lain ya baru enak ya. Tapi kita makan makanan anjing, jadi sebelahan sama dia gitu. Golden makan sekali, saya makan sekali gitu kan, kurang pantas ya. Tapi apa mereka risau kalau lihat berita bahwa sekarang makanan anjing tidak boleh ada di supermarket dan sulit dicari karena cabai mahal? Apa hubungannya ya? Tapi ya udahlah, itu karena cabai mahal kayak gini-gini. Apa mereka risau? Apa mereka pernah khawatir? Burung hantu yang saya pelihara makanannya burung pipit. Dan kadang-kadang burung pipit lebih sulit meliharanya karena apa? Kena cuaca buruk sedikit, 10 ekor, 20 ekor mati. Satu kandang itu, saya beli banyak, wah mati. Kadang-kadang juga diserang sama tikus. Tikus kok bisa naik ke sana, padahal sudah digantung di atas. Tikus makan, wah luar biasa. Apa sih burung hantu itu? Risau? Pernah khawatir? Wah itu kurang ajar si tikus, makan makanan saya, nanti saya makan apa? Pernah? Nggak pernah. Dia biasa aja. Kalau burung hantu tuh nggak bisa saudara siul pakai siul. Nggak bisa. Mesti gitu bunyinya gitu. Jadi saya suka ngobrol sama burung hantu saya kayak gitu. Terus salah diingatkan, Pak nanti kelihatan orang loh Pak, malu-maluin kayak seperti orang belum makan. Oh iya ya, nggak jadi saya. Padahal saya lagi nginjili dia. Apa risau dia? Tidak. Sedangkan itu dipelihara oleh seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita ini dipelihara oleh Allah El Shaddai yang selalu mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Kenapa kita harus khawatir? Kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi. Yang tidak khawatir hanyalah mereka yang sudah di dalam peti mati, tinggal nunggu 4 paku dipasang di atasnya. Itu tidak khawatir. Kita manusia hidup, wajarlah kita khawatir tentang anak kita khawatir tentang pasangan hidup kita khawatir tentang diri kita sendiri, khawatir tentang papa mama, khawatir macam-macam hal, banyak kekhawatiran kita, betul. Wajar itu. Tapi Tuhan bilang, punya kekhawatiran, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan itu karena percaya. Iman itu bukan cuma disambut dengan amin, bukan. Iman, amin, bukan cuma itu, tapi disambutnya dengan aku menyerahkan segala kekhawatiranku Tuhan kepadamu. Karena engkau yang memelihara aku. Ini ayat 7 baca lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Nya-nya ini huruf besar artinya Allah. Jangan serahkan kekhawatiranmu kepada manusia. Walaupun manusia itu seorang hamba Tuhan. Dia itu ada batasnya. Pak Andri saya khawatir gini. Ya saya ikut sedih lah kalau ada jemaat yang mengalami masalah. Tapi saya bisa apa? Hanya bisa berdoa dan ayolah saya bawa ya, saya paketkan ya. Kekhawatiranmu ini saya kirim. Pakai Gojek surga. Menuju ke mana? Kepada Tuhan. Tuhan ini kekhawatiran anak saya, Tuhan anak rohani saya. Dalam kekhawatiran itu ada unsur kesombongan. Apa sebabnya? Karena menganggap bahwa Tuhan tidak akan mampu lah. Ragu, Tuhan gak akan mampu. Meragukan kuasa Tuhan. Ada kesombongan, emangnya lu lebih kuasa dari Tuhan? Emangnya lu lebih mampu dari Tuhan? Sehingga tidak mau menyerahkan kekhawatiran ini. Saudara jangan pergi ke dokter gigi yang saudara tidak percayai. Adik saya dokter gigi. Saya tahu persis orang di dokter gigi itu mau pangkatnya tinggi, mau hebat, mau kaya, mau miskin, semuanya suruh buka mulut.
Suruh buka mulut, udah gak dikenali mukanya, sudah kenali cuma giginya aja, susunan giginya itu dihafalkan gitu. Tapi kalau saudara tidak percaya sama dokter gigi ini dokter gigi kok tampangnya gini, jangan-jangan dia bukan dokter gigi. Saudara nggak akan buka mulut saudara, karena tidak percaya. Di sini kekhawatiran itu mengandung unsur kesombongan. Jadi serahkanlah kekuatan itu kepada Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhanlah yang mempunyai 1001 macam, lebih dari 1001 macam cara untuk mengatasi masalah saudara yang selama ini tidak bisa diatasi. Naaman ini sakit kustanya bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Sudah cukup lama. Dan dia tentunya sudah pergi ke tabib-tabib di daerahnya dia. Yang jago-jago semua. Tapi tidak mampu menyembuhkan penyakit kustanya. Jadi serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan caranya yang ajaib itu yang menolong kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya kalau khotbah memang jarang ngomong amin gitu ya. Takutnya, iya Pak saya hadir, takut ada yang jawab gitu ya, namanya amin tono misalnya. Jadi saya enggak. Tapi sebab apa? Sebab firman Tuhan semuanya yang harus diamini. Saudara wajib harus mengamini firman Tuhan. Dan tidak usah disuruh-suruh, amin, ayo amin, gak usah disuruh-suruh gitu ya. Ya amin sendirilah. Lucu juga kalau sekarang beri salam kepada 5 orang di sebelah saudara. 5 orang sebelah kiri, lucu sekali. Berarti tidak keluar dari hati saudara. Saudara dijadikan seperti anak-anak kecil yang, ayo nak, ayo kasih salam sama om ya. Ayah om, apa sih, siapa sih dia, gua gak tahu. Nah ya saudara bangkit sendirilah ngasih salam. Salam ke sebelah, kan kita satu iman, satu Tuhan Yesus, satu saudara. Nah kalau kita lihat di sini, pada Yesaya 55, ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mungkin rancangan kita terlalu bodoh. Mungkin jalan yang kita pilih malah buntu. Tapi kalau kita mau merendahkan diri untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang misterius atau jalan Tuhan yang belum kita pahami, maka kita akan mendapatkan bagian yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Rancangan kita pasti kita tahu karena kita yang buat. Jalan kita pasti kita tahu karena kita yang pilih. Kalau rancangan orang lain, gak usah Tuhan ya, rancangan orang lain. Saya gak tahu saudara, dari sini nanti pulang dari ibadah ini saudara mau pergi kemana, merancangkan kemana, gak tahu saya. Sebab apa? Sebab ya saudara bukan saya. Kalau saya tahu rancangan saya, setelah selesai ibadah ini kita harus beres-beres semuanya. Dan nanti saya akan hadir di sebuah pertemuan tentang penyakit kanker di tempat ini juga. Saudara yang mau hadir juga boleh. Tentang penyakit kanker dan sebagainya, karena saya sebagai hamba Tuhan saya harus tahu juga untuk membantu jemaat, kan gitu kan? Tahu saya, saudara tidak tahu. Begitu juga jalan yang akan ditempuh. Tadi saudara kesini jalannya lewat mana? Saya nggak tahu, tapi saudara tahu tadi lewat mana, karena saudara yang jalani. Begitu juga rancangan dan jalan Allah, kita nggak tahu. Kenapa sih Tuhan, kalau kita mau berdebat, kenapa sih Tuhan kok mesti mandi di sungai Yordan 7 kali? Kenapa sih Tuhan kok ribet amat sih Tuhan? Kenapa enggak seperti caranya Naaman tuh lebih praktis? Elisa keluar, goyang-goyang ke tangannya. Simsalabim, sembuh. Misalnya seperti itu, terus sembuh. Kan lebih praktis Tuhan. Tuhan tuh punya maksud. Maksud yang jelas adalah engkau tunduk tidak dengan rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan kok sampai hari ini saya masih begini Tuhan? Saya sudah doa puluhan tahun kok saya masalahnya belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan mau mungkin engkau belajar dari masalah ini. Masalah tidak dihadirkan Tuhan untuk menyiksa kita. Masalah dihadirkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Ingat itu. Sehingga ketika kita cepat belajar, ya cepat selesai. Kenapa guru ini kok ngasih buku setebal ini? Ya karena kamu harus mempelajari buku ini. Begitu kamu cepat selesai dan kamu menghadap guru. Guru, saya sudah selesai belajar buku ini. Ayo tes saya. Bisa, saudara naik kelas.
Oh, sungguh luar biasa firman Tuhan. Dikatakan di sini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini soal kualitas. Rancangan kita dibandingkan dengan rancangan Tuhan. Jauhnya luar biasa. Jalan dari Mesir menuju Kanaan kurang lebih 3 juta orang. Jalan rame-rame. Aduh, itu tuh gak gampang lo mimpin itu. Pemimpin travel, kalau pemimpin travel tuh baru mimpin 20 orang aja, yang satu masih foto, yang satu, ayo cepet ini waktunya kita loh, nih sana tutup loh, ayo mau pakai bendera-bendera, tetap gak nurut, si Cim satu ini masih belanja, gelang, aduh Cim itu ada di Jakarta. Itu sulit, apalagi sudah 3 juta orang, Tuhan tuh pakai jalannya muter, 40 tahun Tuhan. Musa dari enggak berewokan sampai berewokan, dari enggak gundul sampai gundul. Aduh luar biasa. Saya pikir, aduh Tuhan, saya belum tentu bisa jadi Musa. Musa ini hatinya lembut luar biasa. Tapi itulah dia menjalani jalan Tuhan, rencana Tuhan. Karena apa? Di sepanjang perjalanan itu Tuhan bentuk bangsa bekas budak ini menjadi bangsa yang nanti akan menjadi orang yang mengisi kerajaannya sendiri, menduduki kerajaannya sendiri. Kualitasnya kualitas budak, sekolah juga enggak, pribadinya, karakter, mental, semua jelek. Tuhan ubahkan di sepanjang perjalanan itu menjadi orang yang siap mempunyai negara sendiri yang sampai pada hari ini tidak bisa direbut oleh siapapun. Di situ kita lihat bagaimana Tuhan membentuk kita. Sehingga kalau saudara hari ini harus menjalani sesuatu yang pahit, Tuhan ini pahit, jalani. Rendahkan diri saudara, kekhawatiran saudara serahkan dalam tangan Tuhan, dan rendahkan diri saudara dan biarkan saudara menerima mujizat Tuhan pada akhirnya seperti yang dialami oleh Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dan 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dan 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Perhatikan saudara di sana, ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Siapa yang Tuhan pakai berikutnya untuk menyadarkan Naaman? Tuhan itu baik loh, luar biasa. Naaman sudah kopoh, ini keras kepala. Gak mau nurut kepada Tuhan. Masih saja sama Tuhan dibukakan jalan untuk bisa tetap sembuh. Sebelum dia jauh berjalan pulang ke negeri Aram. Pegawai-pegawainya ini menyadarkan Naaman. Siapa ini? Pegawai-pegawainya. Sekali lagi pangkatnya lebih rendah. Oleh sebab itu kalau saudara dan saya dijadikan pegawainya Naaman ini, kita jangan minder, jangan merasa, saya kan pegawai. Apa nanti enggak marah, Naaman. Enggak panggil ya. Bapak Naaman apa enggak marah? Kok saya ngomong, saya kan cuma pegawai rendahan. Enggak, saya diam aja. Saudara kalau dititipi firman Tuhan di mulut saudara, untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, lakukan itu. Jangan saudara ragu-ragu, saya siapa, saya ini bukan, dulu hidup saya juga gak karuan. Masa saya ngomong sama orang ini, dia hidupnya lebih baik dari saya dulu hidupnya gak karuan. Masa saya mau ngajak dia pergi ke gereja, cuma pergi nginjil, pergi ngajak orang datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang saudara katakan di dalam kesederhanaan saudara, saudara bukan pengkhotbah. Tapi kesederhanaan saudara itu, saudara bisa mengubah hidup seseorang dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saja Naaman tidak dengar omongannya si pegawainya. Atau dengan kata lain, pegawainya tidak ngomong pada Naaman karena pegawainya minder semua. Lihat kebesaran namanya Naaman. Maka Naaman kembali ke Damsyik. Untuk apa? Kembali ke sungai-sungai Damsyik atau kembali ke Aram. Dengan kondisi tetap sakit kusta. Apakah kisah Naaman akan masuk di Alkitab dan akan menjadi berkat bagi kita? Saya rasa tidak. Tapi karena pegawai-pegawainya ini punya percaya diri. Apa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang positif. Yang baik. Ini bukan gosip. Ini bukan
mengajak orang, memprovokasi orang untuk melakukan sesuatu hal yang buruk, bukan. Tapi untuk menyadarkan Tuhan saya yang lagi emosional. Saya mau ngomong deh. Karena itulah Naaman nanti disembuhkan di Sungai Yordan. Karena itulah kisah Naaman sekarang menjadi berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Di sini kita lihat betapa luar biasa Tuhan pakai orang-orang sederhana ini. Naaman merendahkan hati untuk menjalani dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Saudara lihat di sini, firman Tuhan tidak berubah. Seandainya Naaman datang kembali kepada Elisa, Elisa negosiasilah. Masa saya mesti mandi di Sungai Yordan? Sungai Yordan gak terlalu bersih. Gimana kalau saya mandi 7 kali di sungai Parpar tadi yang di Damsik gimana? Negosiasilah. Ya sama-sama temen lah, cincai lah gitu ya. Saya percaya Elisa tidak akan mengubah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan harus 7 kali di Sungai Yordan mandi lu. Itu titik. Ditawar gak bisa. Jangan coba-coba saudara nawar kepada Tuhan. Tuhan, Bu ya janganlah Tuhan. Terlalu berat Tuhan tugas ini buat saya. Janganlah Tuhan. Ya boleh. Saudara gak mau ikuti firman Tuhan. Masalah saudara tetap di situ terus. Orang yang tidak menjalani firman Tuhan seperti orang yang berjalan di tempat. Tidak ada kemajuan. Malah kemungkinan lebih besar lagi masalah. Lebih berat lagi persoalan yang harus dipikulnya. Kalau saudara mau maju. Kalau saudara mau dimuliakan, tadi dikatakan di sana pada saatnya kita akan ditinggikan. Saudara harus menjalani firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan bagus. Tapi berikutnya menjalani, melakukan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan tadi katakan begini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, ayat 13. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Aduh, ini masalah mudah sekali, bukan urusan yang jauh. Naaman tidak disuruh oleh Nabi Elisa, pergilah kamu ke Sungai Huangho di China. Tur dulu Naaman ke China dulu. Dia mandilah di Sungai Kuning ya di sana ya supaya tahir. Enggak, aduh. Jalan Tuhan tuh gak pernah mempersulit kita. Selalu mudah, cuma otak kita yang menghalangi mujizat. Hati kita yang menghalangi mujizat. Bandel amat sih kata Tuhan. Katanya minta mujizat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan. Tapi kok lu jalannya sendiri, tidak akan sampai kepada tujuan. Saudara dan saya ingin apa? Keinginan kita yang paling besar tuh ya kita ingin sembuh, kita ingin diberi kecukupan dalam hidup kita ingin diberi kesehatan, kita ingin diberi kebahagiaan, rumah tangga kita, keluarga kita semua bahagia, anak-anak kita ingin itu. Tapi keinginan kita yang paling besar itu apa? Nanti kita masuk surga, itu keinginan kita paling besar. Gimana saudara mau masuk surga? Wong surga sendiri di mana nggak tahu kok. Kan ada yang hamba Tuhan itu pendeta itu berusaha untuk memberikan penginjilan kepada orang-orang di kota itu. Tapi dia mau pergi ke kantor pos. Dia nanya pada pemuda yang bergelombor di sana, kantor pos di mana? Oh di sana Pak, belok kanan sedikit. Nah, iya nanti saya ke sana deh. Tapi Anda sudah tahu belum jalan ke surga? Saya mau tunjukkan. Alah Pak, kantor pos saja Bapak nggak tahu gimana surga. Pendeta itu, oh iya nggak jadi nginjil dah. Iya bener juga, gua kantor posnya gua nggak tahu gimana mau surga. Surga di mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bohong kalau ada yang bilang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya kita butuh Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang bisa menunjukkan surga itu karena dialah jalan. Jalan menuju surga. Caranya bagaimana? Ya kita menjalani firman Tuhan supaya kita berjalan di dalam terangnya Tuhan Yesus. Saudara tidak akan kesasar. Nah ini adalah hal yang dilakukan Naaman. Dikatakan tadi di sini, ayat 14, maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Persis seperti yang diperintahkannya, dia menjalani firman Tuhan ini. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu dikatakan di sana,
pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Orang menjadi tahir ini adalah bukan sembarangan peristiwa loh. Tahir dari kusta pada zaman itu satu peristiwa yang langka. Itu mujizat yang luar biasa. Buat Tuhan, mujizat itu sederhana. Buat kita, ajaib. Harusnya firman Tuhan saya tutup di sini. Tapi saya mau ajak saudara untuk berpikir sedikit. Yohanes 9, ayat 1 sampai 12. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya berkata kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Saudara pernah dengar pasti kisah ini, tapi saya ajak saudara menyimak. Orang ini buta sejak lahir. Jadi mungkin tidak punya syaraf penglihatan, mungkin tidak punya bola mata. Punya masalah di matanya sejak lahir. Jadi bukan buta karena penyakit di waktu dia sudah beberapa tahun usianya. Bukan, sejak lahir. Ayat 1 mengatakan dengan jelas. Lalu disebutkan tadi, diceritakan kepada kita baca pertanyaannya, pernahkah orang buta ini berdoa? Pernahkah orang buta ini berseru, "Hai anak Daud, kasihanilah aku"? Itu orang buta yang lain, kisah yang lain ada itu. Orang buta yang berseru-seru seperti itu. Orang buta ini berseru enggak sama Tuhan Yesus? "Hai Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku." Dia tahu juga enggak ada Tuhan Yesus di situ. Siapa itu Yesus juga dia mungkin enggak kenal. Dia tidak mencari Yesus, tidak pernah mencari Yesus untuk minta disembuhkan. Naaman masih mending, mencari Tuhan melalui Elisa untuk disembuhkan. Naaman masih mencari Tuhan. Datang kepada Nabi Elisa. Masih mending dibanding orang buta ini. Orang buta ini tidak mengenal Yesus. Tidak minta disembuhkan. Tidak doa, tidak apa-apa dan sebagainya. Tidak dia lakukan. Tapi belas kasihan karunia Yesus turun atas orang ini. Orang buta yang lain mungkin ada yang doa. Mungkin ada yang minta, "Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku." Belum disembuhkan. Kok orang ini yang gak nyari Yesus malah disembuhkan? Ini namanya kasih karunia. Yang tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita setel, tidak bisa kita paksakan. "Yesus, jangan dia dong disembuhkan Tuhan." Tunggu antrian dong kamu di belakang. Yang depan dulu Tuhan, ini sudah doa 30 tahun Tuhan, masa gak disembuh-sembuhkan? Gak bisa. Itu hak prerogatif Tuhan. Kasih karunia. Kita sudah tahu itu. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah begini. Tuhan ini pakai cara yang aneh. Tuhan gak lazim. Tuhan masa minta kesembuhan ludah. Cot. Diaduk-aduk ludahnya di tanah. Udah di tanah dioleskan ke mata orang buta ini. Orang buta nyium. Tuhan Yesus, saya baru makan ikan ini kok amis-amis saya. Sebab apa? Sebab itu ludah. Ludahnya Yesus yang manusia. Allah tidak punya ludah. Tidak berludah Allah. Manusia Yesus berludah, ludah tanah. Terus apa? Ayo kamu basuh ke kolam Siloam. Loh kenapa enggak saat dioleskan pleng? Langsung lihat. Kenapa kok repot amat? Jelimet loh Tuhan ini. Sudah
ludahin pakai ini. Tapi yang istimewa dari orang ini apa? Makanya saya ingin ceritakan ini sebagai bandingan kepada Naaman. Taat pada firman Tuhan. Nggak nawar Tuhan ke kolam Siloam. Kolam Siloam di mana juga, ini saya orang buta loh Tuhan. Nyari itu susah loh Tuhan. Mesti gerayang-gerayang, dulu kan saya masih buta Tuhan. Saya nggak pernah pergi ke sana. Biasanya orang buta itu dari rumah, pinggir jalan situ duduk, minta-minta, selesai. Nanti pulang, besok lagi hafal dia jalannya. Tapi kalau sudah suruh pergi ke jalur yang lain, beda jalur, bukan beda ongkos. Tapi masalahnya takut masuk ke selokan saya. Namanya juga buta. Enggak nawar. Saudara baca di sana pada ayat yang kita tadi baca, ayat 6 dan 7 ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Melek maksudnya. Orangnya sudah melek, dia sudah lihat, sudah bisa melihat. Karena apa? Orang ini gak ribet, gak ngotot-ngototan sama Tuhan Yesus. Capek Tuhan Yesus kok ditawar-tawar. Udah nurut saja, dikasih tanah ada ludahnya ya udah, terus ke kolam Siloam basuh, melek, sederhana. Tapi sekali lagi, mujizat tidak terletak pada tanah yang diaduk sama ludahnya Yesus. Kalau mujizat terletak di situ, sekarang saudara ke Yerusalem dijual tuh, di paket-paket. Ini tanah dicampur ludahnya Yesus nih. Jadi kalau saudara yang mukanya kurang kurang halus, pakai ini pasti halus. Saudara yang sakit apapun pakai ini. Ini tanah campuran ludah. Bukan ludah itu aja, Yesus ludahnya si emang yang jualnya itu. Tetap emang juga namanya. Mujizat tidak terjadi di kolam Siloam. Sehingga kolam Siloam tidak dijadikan tempat untuk kita memuja dan kita, saya sakit. Puji Tuhan saya sampai ke kolam Siloam. Saya cemplung di kolam Siloam, niscaya saya sembuh. Enggak. Mujizat terjadi karena orang ini menjalankan firman Tuhan. Luar biasa loh. Luar biasa. Kalau seandainya Tuhan menyuruh hal-hal yang lain pun dia akan jalankan. Dan dia ini prosesnya itu terjadinya mujizat ini adalah hal yang sangat simple. Ketika dia ditanya ayat 10. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Tolong ceritakan. Bagaimana matamu menjadi melek? Gak rumit, sederhana. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Orang yang disebut Yesus itu, artinya apa? Saya gak kenal Yesus. Cuma orang itu nyebut dia Yesus. Oke lah, saya terima aja. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku. Dia gak tahu bahkan tanah itu ada ludahnya. Yesus itu mengaduk tanah, lalu mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Sederhana sekali. Proses mujizat itu bukan satu hal yang spektakuler, sederhana. Yang penting adalah kita beriman. Gak ada gunanya iman kalau gak jalankan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen beriman tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Kita perlu menjalankan firman Tuhan. Disitulah letak mujizat Tuhan. Sayang, orang buta ini tidak kenal Tuhan Yesus. Sehingga ayat berikutnya ini, lalu mereka, ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya apa? Aku tidak tahu, karena tidak mengenal Yesus. Saudara mungkin sudah banyak mengalami mujizat Tuhan. Ketika orang bertanya, gimana sih kamu bisa sembuh? Nggak tahu ya, saya doa saja saya sembuh. Saya doa saja, suami saya yang nakal kembali. Saya doa saja anak saya yang bandel sekarang nurut. Saya doa saja persoalan bisnis saya lancar. Saya cuma doa saja. Doa pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Di manakah Tuhan Yesus? Saya nggak bisa jawab. Tanya aja ke pendeta Andri ya. Nanti pendeta Andri akan memberitahu. Sama seperti orang buta ini nggak kenal Tuhan Yesus dia. Sayang sekali. Itu saatnya orang buta ini menginjil supaya orang-orang lain tuh kenal siapa itu Yesus. Sayang sekali. Tapi ini kisah ini sungguh luar biasa. Harus dikisahkan kepada kita semua supaya kita tidak seperti orang buta ini. Yang sudah lihat, ngalami mujizat Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena dia minta, karena kasih karunia Tuhan. Tapi tidak bisa menjelaskan siapa itu Yesus
yang luar biasa. Untuk mengerti Yesus, saudara belajar firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi masalah kami, kebutuhan kami. Ada yang menyadari kebutuhannya dan mengenal Engkau Allah, sehingga datang kepadamu dan meminta di dalam doa. Tapi ada juga di antara kami yang belum terlalu mengenal Engkau. Seperti orang buta itu tidak terlalu mengenal Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan kasih karunia yang luar biasa ajaib. Membuat orang buta dari sejak lahir ini bisa melihat karena kuasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Asalkan kami mau memakai cara Tuhan, menjalankan hidup kami di jalan Tuhan, Tuhan Yesus. Kami mau benar-benar menjalankan firman-Mu, menjalankan petunjuk-Mu. Segala apa yang mustahil bagi kami adalah tidak mustahil bagi Allah. Allah mampu melakukan segala perkara, termasuk segala jalan buntu yang saat ini membuat kami terhenti di sana dalam kebingungan. Tuhan, Bapa di dalam surga, inilah kami dengan semua ketidakberdayaan kami. Kami mau merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan, hati-Mu penuh dengan belas kasihan kemurahan. Yang saat ini mendengar seru doa kami. Mau memperdulikan doa yang kami panjatkan setiap hari dengan air mata. Tuhan, tidak ada seorang pun yang Kau abaikan. Kami semua berada di dalam kemurahan Allah. Manusia hanya bisa menyudutkan kami. Manusia hanya bisa mentertawai dan menyampaikan cerita-cerita buruk tentang kami. Tapi Tuhan, Engkau yang membela kami. Kami mengucap syukur ya Allah. Kami mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapa, biarlah terjadi pada pagi hari ini mujizat Tuhan pada kami semua. Biarlah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat Allah yang ajaib di dalam kehidupan setiap anak Tuhan yang saat ini hadir. Dan sungguh-sungguh beriman percaya kepadamu ya Allah dan mau benar-benar menjalankan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau sedang memeluk kami. Engkau sedang menjadikan mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.